Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan pengertian mencuri. Ya, berikut ini slide yang telah beberapa teman saya sediakan dan yang lainnya ditugaskan untuk membaca. Apa itu mencuri? Di sini disusun oleh Muhammad Rohan, Muhammad Yasin, Nafis Yul Hasmi, Anda Rizky, Naswa Rizky, Nova Dana Saputra. Dalam protema, pengertian mencuri, praktik mencuri, had mencuri, nisab kadar barang yang dicuri, pencuri yang dimaafkan, hikmah had mencuri. Pengertian pencuri. Secara bahasa, mencuri adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Sedang menurut istilah syara, mencuri adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanan yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan praktik pencurian yang pelakunya diancam dengan hukuman had, yaitu antara lain memiliki syarat sebagai berikut. Pelaku pencuri adalah mu'alaf. Barang yang dicuri milik orang lain. Pencuri dilakukan dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan. Pencuri tidak memiliki adil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. Barang yang dicuri mencapai jumlah suatu nisab praktik pencurian. Slide kedua. Pembuktian praktik pencurian. Di samping syarat-syarat di atas, had mencuri tidak dapat dijatuhkan sebelum tertuduh praktik pencurian benar-benar diyakini secara syarat telah melakukan pencurian yang mengharuskan dikenai had. Tuduhan harus dapat dibuktikan melalui salah satu dari 3 kemungkinan berikut. Kesaksian dari 2 orang saksi adil dan merdeka, pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri. 3. Sumpah dari penuduh. Jika terdakwa pelaku pencurian menolak tuduhan tanpa disertai sumpah, maka hak sumpah berpindah pada penuduh. 3. Had mencuri. Jika praktik mencuri telah memenuhi syarat-syarat, maka pelakunya wajib dikenakan had pencuri, yaitu potong tangan seperti yang dijelaskan dalam Al-Maidah ayat 38 yang saya akan bacakan artinya. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Sebagai ulama di antaranya Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa had mencuri mengikuti urutan sebagaimana berikut. A. Potong tangan kanan jika pencuri baru dilakukan pertama kali. B. Potong tangan kiri jika pelakunya sudah melakukan 2 kali. Potong tangan kiri jika mencuri dilakukan untuk kali ketiga. Potong kaki kanan jika mencuri melakukan untuk yang keempat kali. Jika mencuri dilakukan untuk kelima kalinya, maka hukuman bagi pencuri adalah tazir dan ia dipenjarakan sehingga bertobat. Sebagian ulama lain diantaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukum potong tangan dan kaki hanya berlaku sampai pencurian kedua, yakni potong tangan dan pencurian pertama. Potong kaki kiri untuk pencurian kedua, sedang untuk pencurian ketiga dan seterusnya hukuman adalah tazir.
nisab kadar barang yang dicuri. Para ulama berbeda pendapat terkait nisab kadar minimal barang yang dicuri. Menurut mazhab Hanafi, nisab barang curian adalah 10 dirham. Menurut jumhur ulama, nisab barang yang curian adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Adapun tentang harga dinar atau dirham selalu berubah-ubah. 1 dinar emas diperkirakan seharga 10-12 dirham. Jika dihargakan dengan emas, 1 dinar setara dengan 13,36 gram emas. Jadi diperkirakan nisab barang curian adalah 3,34 gram emas 1/4 dinar. 5. Pencurian yang dimaafkan. Ulama sepakat bahwa pemilihan barang yang dicuri dapat memaafkan pencuriannya, sehingga pencuri bebas dari had sebelum perkaranya sampai ke pengadilan, karena had pencuri merupakan hak pemilik barang yang dicuri. Jika perkaranya sudah sampai ke pengadilan, maka had pencuri pindah dari hak hamba ke hak Allah. Dalam situasi semisal ini, had tersebut tidak dapat gugur walaupun pemilik barang yang dicuri memaafkan pencuri. Hikmah had bagi pencuri. Adapun hikmah dari had pencuri antara lain sebagai berikut. 1. Seorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda. 2. Seorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. 3. Menghindarkan manusia dari sikap malas. Mencuri selain merupakan cara singkat memiliki sesuatu secara tidak syah, juga merupakan perbuatan tidak terpuji yang akan memunculkan sifat malas. 4. Membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Cukup sekian dari kami dari kelompok 4. Bila ada banyak salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.